Masjid Baitur Rahman menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh. Bahkan saat itu, masyarakat sekitar menggunakan masjid ini sebagai tempat berlindung. Mukjizat, 5 masjid selamat di amuk bencana. Menjadi negara kepulauan membuat Indonesia kerap kali dilanda bencana alam, mulai dari gunung Merapi erupsi, tsunami, hingga gempa bumi. Dan di saat banyak bangunan yang porak-poranda akibat bencana alam, ternyata Yang Maha Kuasa punya kehendak lain. Sejumlah bangunan masjid justru masih kokoh berdiri meski telah terkena goncangan. Berikut ini kami rangkum untuk Anda 5 masjid tetap berdiri kokoh di tengah bencana. Ampun nih, jalan papa mana? Selamat. Ampun. Masjid Baitur Rahman berdiri kokoh di tengah tsunami Aceh. Pada 26 Desember 2004 silam, Aceh diterjang bencana tsunami setinggi puluhan meter. Seluruh bangunan nampak luluh lantak dan rata dengan tanah. Bahkan setelahnya disusul dengan goncangan gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Namun Yang Maha Esa punya kuasa. Di saat semuanya luluh lantah, Masjid Baitur Rahman menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh. Bahkan saat itu, masyarakat sekitar menggunakan masjid ini sebagai tempat berlindung. Masjid Al-Barkah tak tersentuh air bah Situ Gintung. Tempat kita berdiri ada rumah tadinya 4. Tahun 2009, jebolnya tanggul Situ Gintung membuat daerah sekitarnya hancur akibat terjangan lumpur dan air bah. Namun, Masjid Al-Barkah justru tetap kokoh berdiri. Masjid yang berlokasi di Cirende, Tangerang itu hanya mengalami sedikit kerusakan di bagian luar. Selebihnya pada bagian dalam tak tersentuh air bah. Masjid Al-Mujahidin Yogyakarta kebal dari terjangan lava pijar Merapi. Pada 26 Oktober 2010, Yogyakarta benar-benar mencekam. Letusan Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar yang mengancam daerah di lereng gunung. Luar biasa, besar sekali, dengan disertai suara gemuruh, besar sekali. Akibatnya hal ini mendorong warga untuk mengungsi dari awan panas yang keluar dari Gunung Merapi. Sejumlah bangunan tampak mengalami kerusakan akibat tak tahan dengan awan panas. Namun, hal tersebut tak dialami oleh Masjid Al-Mujahidin yang hingga kini masih tetap kokoh berdiri. Masjid Baitur Rahim Aceh terbebas dari sapuan tsunami. Sama halnya dengan Masjid Baitur Rahman, masjid ini pun bebas dari sapuan tsunami yang menerjang Aceh pada 2004 silam. Ketika air mulai naik ke daratan, masjid ini justru menjadi tempat berlindung yang aman. Sejak awal dibangun, masjid yang berlokasi di Ulele, Meraksa, Banda Aceh ini telah mengalami 2 kali goncangan bencana besar, namun tetap kokoh hingga kini. Pertama kali Masjid Baitur Rahim pernah terkena gempa dahsyat pada 1983. Salah satu kubah masjid ini runtuh, kemudian diganti dengan atap biasa seperti kebanyakan masjid. Masjid Argambab Al-Arham, Sulawesi Tengah tetap utuh diterjang tsunami.
Ketika bencana alam memporak-porandakan Palu dan Donggala pada tahun 2018 lalu, banyak bangunan hancur tak terselamatkan akibat terjangan tsunami. Namun berbeda halnya dengan Masjid Argambab Al-Arham. Di saat bangunan di sekitarnya hancur, namun masjid yang terletak di pinggir pantai Talise ini nampak utuh dan mengapung meski bergeser dari posisi awalnya. Pada saat goncangan saya dahsyat, masjid itu dipukul sama air laut, rubuh, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, air laut masuk di tengahnya. Jadi saya hanya berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah. Dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini saya terkena kaca. Napak tilas kerajaan Tatar Sunda memang tak bisa lepas dari jejak prasejarah dari situs Banten Girang. Terletak di penghujung Serang, 1600 tahun silam awal penyebaran agama Islam bermula. Seperti apakah misteri peninggalan kerajaan Banten Girang? Misteri petilasan kerajaan Banten Girang. Banten Girang adalah titik mula di Tatar Pasundan. Pada masa silam banyak kisah kejayaan Pasundan. Pada masa silam banyak peristiwa yang terukir di daerah ini. Inilah titik simpul penyiaran Islam di wilayah Barat Jawa. Dua makam tua di dalam situs Banten Girang adalah saksi bisu betapa pesona Islam mampu mengubah hati siapapun. Inilah makbarah dari Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Ki Mas Jong, beliau adalah orang Banten pertama yang mualaf atau memeluk agama Islam. Kemudian membantu Sultan Maulana Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Banten pada saat itu. Di dalam liang lahat tua itu terbaring dua tokoh Banten yang pertama kali memeluk Islam. Menuju dua makam keramat, peziarah disuguhi pemandangan klasik dari artefak antik. Barang-barang itu konon datang dari berbagai negara, seperti Asia hingga Eropa. Dan tiba di depan makam, aura mistik begitu terasa dari kain putih yang menyelimuti nisan berusia ribuan tahun. Dari sini lalu mengalir mitos yang sulit dicerna nalar. Salah satu yang paling santer adalah cahaya putih yang sering muncul tiba-tiba di saat-saat tertentu dari dalam makam. Hawa supranatural sangat terasa di makam ini. Datang ke Banten Girang di malam Jumat, yang langsung nyata adalah pemandangan para peziarah uang memburu berkah. Mereka menjadikan dua makam keramat di Banten Girang sebagai serambi bermunajat atau semedi. Ziarah dilakukan sekaligus untuk mengagumi sejarah perjalanan Banten Girang. Semua yang sudah berusia tentu menyisakan cerita tak biasa. Artefak Banten Girang menyisakan kisah tentang segala yang di luar nalar. Tapi yang pasti, sesuatu yang gaib itu nyata adanya. Assalamualaikum ya ahlul kubur.
Assalamualaikum ya waliyallahu nahnu zainu wa bisyafaatikum razulna wa tarudunha. Abshiru bi anna Allah yab'asu man fil quburi wa bi anna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un la ilahumul Fatihah.